Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'amil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Al-hadis sahih rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah kita semua disampaikan oleh Allah hingga bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunannya, sehingga setiap amal yang kita lakukan Allah melipat gandakan pahalanya, dan setiap istighfar kita Allah memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Maka ingatkah kita tentang bagaimana keadaan hidup yang hanya sementara saja di dunia, dan kita semua akan kembali kepadanya, dan disediakan hanya dua kampung halaman, surga atau neraka, tidak ada pilihan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita bagaimana supaya kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang ahli surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran adalah orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab yang isinya 30 juz, 114 surah, tapi Al-Quran adalah pedoman penunjuk bagi kita semua yang membaca dan mengamalkannya, maka akan digolongkan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Pertanyaannya, apakah di rumah kita Al-Quran itu hanya sebagai hiasan dinding semata, atau dijadikan hiasan lemari, atau hanya sekedar ada saja di rumah? Maka sungguh rugi dan celaka bagi orang yang mengabaikan Al-Quran. Mari kita di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan yang mulia. Barang siapa yang membacanya 1 huruf, maka Allah membalasnya dengan 1 kebaikan dan diberikan pahala dengan 10 pahala kebaikan. Itu baru 1 huruf, belum 1 juz. Bulan suci yang penuh dengan hikmah dan barokah ini, mari kita semangat membaca Al-Quran. Golongan yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan. Wahafidhil lisan artinya orang yang menjaga lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh anggota tubuh kita. Di antaranya ada 1 anggota tubuh yang kecil tapi sangat besar pengaruhnya. Lisan tak bertulang tapi akan bisa menyakitkan apabila menyakitkan hati dalam pembicaraannya. Sebaliknya,
lisan kita akan menghantarkan ke surga apabila yang kita bicarakan menghantarkan kepada keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan. Maka tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berbicaralah dengan baik, atau kalau tidak bisa berbicara dengan baik, berkata dengan baik, lebih baik diam saja. Nomor ketiga, golongan orang yang dirindukan surga adalah wa mut'aimil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Bulan suci Ramadan, ibadah puasa yang sangat mulia di bulan suci ini, kita menahan lapar, menahan haus, supaya kita bisa merasakan bagaimana laparnya si miskin, bagaimana hausnya si yatim, sehingga kita dapat peka, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa iba hati, selalu sakit jika melihat saudara kita sakit, karena agama Islam mengajarkan bagaimana kita harus berbelas kasihan. Islam mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan bagaimana kita harus empati, simpati, penuh rasa kasih dan sayang, selalu ingin memberi. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang memberikan makan kepada orang lapar, orang itu akan ditinggikan derajatnya, pahala Allah akan diberikan dan akan dilipat gandakan apa yang ia berikan. Dan yang paling penting, tentunya dengan kita memberi, yakin tidak akan menjadi mengurangi rezeki yang akan kita dimiliki dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 sebab rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang ke-1 adalah sebab karena dicari, yang kedua adalah sebab karena dibagi, yang ketiga adalah sebab karena kita bisa memberi, dan memberi tidak akan mengurangi. Yang keempat adalah golongan yang dirindukan surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah kita jalani, yang sedang kita lakukan saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pintu surga khusus, namanya pintu surga Ar-Rayyan, dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan menambah kedekatan, dan tujuan dari diperintahkannya ibadah di bulan suci Ramadan adalah supaya la'allakum tattaqun, supaya kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana orang yang bertakwa itu, al-jannatu u'iddat lil muttaqin, tiada lain dan tiada bukan balasan yang sangat istimewa kelak di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa adalah surga. Hadirin wal hadirat ummatul muslimin rahimakumullah. 4 poin yang dapat menghantarkan dan dirindukan kita oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang menjaga lisan, yang ketiga adalah orang yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.